Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terbaru, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit CLS terkait dugaan ijazah palsu di PN Surakarta. Agendanya apa tuh tadi, Pak? Ya, dua hal yang ingin saya sampaikan dulu. Yang pertama, sesuai Perma nomor 1 2016, substansi dari mediasi ini tidak boleh kami sampaikan, tetapi tadi hakim menyampaikan dan sesuai yang kita pedomi bersama bahwa Perma nomor 1 2016 itu sifatnya mandatori, wajib. Artinya wajib itu harus dilalui dan harus menghadirkan prinsipal. Yang pertama itu diatur di mana? Di pasal 6 ayat 1 bahwa prinsipal atau tergugat atau penggugat langsung harus hadir, dan kami menghormati persidangan. Kami menghadirkan prinsipal kami 2 orang, Top-Tovan ya, dan kemudian Bangun Sutoto, yang keduanya alumni UGM, ya asli lah begitu ya, asli. Ternyata Pak Jokowi tidak hadir ya. Lalu yang menarik, kami konsisten karena kami substansi dari masalah ini adalah prinsipal, supaya menghormati acara mediasi. Di pasal 7 itu disebutkan bahwa mediator wajib menghadirkan prinsipal, maka mediator di dalam pertemuan ketiga yang akan datang ya itu menginginkan adanya call conference, dan kami dari penggugat ditanya, kami siap mengatakan call conference ya, dan dengan cara apapun kami siap. Tetapi sepertinya dari kuasa T1, T2, T3 itu tidak bersedia hadir ya. Terus yang ketiga yang menarik, bahwa kami tadi sudah menyampaikan resume, dan resumenya apa juga tidak boleh kami sampaikan. Begitu juga dari T1, T2 dan T3 juga sudah menyampaikan resume. Tetapi prinsip yang harus dipahami bahwa mediasi itu wajib menghadirkan prinsipal. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau prinsipal tidak hadir ya berarti dia tidak menghormati. Karena tidak menghormati ya berarti bisa dipastikan kemungkinan besar apa yang kami inginkan tentang ijazah itu tidak akan pernah terwujud ya. Dan sesuai dengan pernyataan awal ketika kami memasuki ruang pengadilan tadi, kami mengatakan kemungkinan besar deadlock. Ternyata persis. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman panjang mengikuti persidangan, tentu kita tahu arah sebuah persidangan ini apakah ongoing proses atau deadlock, dan sepertinya minggu ketiga besok deadlock. Silakan, mungkin ada. Dalam mediasi hari ini, masing-masing pihak telah menyampaikan resume yang pada pokoknya pihak penggugat meminta agar klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, supaya memperlihatkan ya, ijazah asli, ya, ijazah asli. Nah, atas tuntutan tersebut, kami sudah memberikan suatu tanggapan dan sudah kami formulasikan dalam bentuk resume yang pada pokoknya, satu, bahwa klien kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, pada prinsipnya secara tegas menolak atas permintaan tersebut. Alasannya apa? Yang pertama, bagi Pak Jokowi tidak ada kewajiban hukum untuk memperlihatkan apalagi menyerahkan kepada pihak yang tidak memiliki otoritas hukum, termasuk kepada masyarakat atau kepada publik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait keberadaan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, sebetulnya sudah terkonfirmasi adanya pernyataan sebagaimana yang disampaikan oleh Rektor UGM maupun Wakil Rektor di bidang akademik, yang pada intinya bahwa benar Pak Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985, dan didukung adanya bukti akademik yang lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri ya, terkait dengan keberadaan ijazah Pak Jokowi berdasarkan hasil lab forensik telah dinyatakan identik. Jadi bahasa di dalam hukum acara itu identik, ya, identik.
Bahkan sampai saat ini terkait dengan adanya kasus ijazah tersebut telah ditingkatkan pada tahap penyidikan dengan terlapor 12 orang yang selama ini diberitakan, bahkan di dalam resume yang diuraikan oleh penggugat dicantumkan pula secara jelas, yakni Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian alasan berikutnya bahwa Pak Jokowi ini bukan sebagai penyelenggara negara, bukan sebagai pejabat publik. Nah, oleh karena tidak ada bukan sebagai pejabat publik, akan tapi ditarik sebagai pihak di dalam gugatan CLS, maka Pak Jokowi sangat-sangat keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut dan tidak akan hadir dalam proses mediasi, baik secara luring maupun secara daring sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada mediator. Namun oleh pihak mediator secara formalitas tetap meminta agar mediasi bisa dilakukan sekali lagi ya, dengan harapan apabila pihak prinsipal keberatan untuk hadir secara langsung supaya bisa melalui daring atau telekonferensi. Namun untuk menghindari jangan sampai terjadi kekecewaan pada hari Selasa yang akan datang, kami sudah menyatakan sikap bahwa klien kami Bapak Insinyur Joko Widodo tidak akan pernah hadir dalam proses mediasi perkara ini dengan alasan secara tegas bahwa penggugat bukan sebagai pihak yang punya otoritas hukum untuk melihat. Kalau perhatikan ini ya, kita akan melihat foto lawas dari Pak Jokowi. Karena ini ada keanehan teman-teman semua. Nggak tahu kenapa, tapi muncul saja di benak gua keanehan di sana gitu. Dari Pak Jokowi muda, mempunyai anak 3, itu foto siapa, lalu foto pernikahan dan lain sebagainya. Nah, kita urut ya teman-teman semua. Karena muncul ya banyak sekali foto-foto Pak Jokowi yang lawas gitu ya. Terutama foto yang ada di ijazah beliau gitu, yang dimana menurut pengamat gitu ya, Pak Roy Suryo, Bang Risman Sianipar itu bukanlah foto dari Pak Jokowi. Lalu kita bingung, lalu foto siapa kalau bukan foto Pak Jokowi gitu. Nah, kalau kita mengiyakan, ada nggak sih kemiripan dari foto tersebut dengan foto Pak Jokowi muda gitu? Karena banyak juga nih foto Pak Jokowi muda yang terlihat dari wajahnya saja itu lonjong sekali gitu ya. Beda dengan yang di ijazah gitu. Begitupun dengan kuping, rahang, gigi. Jadi kita harus coba untuk menyelami gitu ya teman-teman semua ya. Nah, dimulai dari foto yang ini. Nah, ini kalau gua melihat ya di website ya, ini adalah foto Pak Jokowi dengan 3 anaknya, yaitu Gibran, Kahiyang dan juga Kaisang gitu ya. Nah, Gibran ini kan lahir tahun 87 ya. Kahiyang lahir di tahun 91 dan juga Kaisang di tahun 94. Jadi gapnya antara jaraknya antara Gibran dan juga Kaisang itu sekitar 7 tahun. Gibran dengan Kahiyang itu sekitar 4 tahun ya, 3-4 tahun. Nah, di sini terlihat juga Pak Jokowi yang masih muda. Nah, ada beberapa ya, walaupun mungkin gak banyak, tapi adalah yang mengatakan bahwasanya apakah benar ini foto dari Gibran Rakabuming Raka. Tapi memang kalau kita lihat sekilas ya, memang iya gitu ya, dari gayanya juga yang sering mengangkat dagunya gitu. Nah, sekarang kita melihat foto yang ini teman-teman semua. Nah, di sini juga ada Pak Jokowi dan keluarga. Dari 2 foto tadi ya, yang sebelumnya dan ini, kita bisa memastikan bahwasanya memang ini foto Pak Jokowi gitu ya. Dari mulai gaya rambutnya, nggak ada kumisnya, postur tubuhnya, kupingnya, ini memang Pak Jokowi banget gitu ya. Dan di sini ada foto yang berkacamata juga, yang diduga apakah ini Gibran atau bukan gitu ya. Nah, apa jangan-jangan foto yang tadi itu ya orang ini juga gitu. Makanya di sini ada yang agak bingung gitu ya, apakah ini satu orang atau 2 orang yang berbeda gitu. Apakah benar foto yang pertama tadi itu Kaisang, Gibran dan juga Kahiyang. Nah, ini mulailah di sini menerka-nerka kita punya otak ya. Oke, kita lanjut ke foto yang selanjutnya ya. Ini adalah foto yang pernikahannya dari Pak Jokowi sendiri gitu. Nah, di sini kita melihat perbedaan yang signifikan gitu ya teman-teman semua. Gue nggak tahu sih apakah benar ini Pak Jokowi atau bukan, tapi entah kenapa gitu perbedaan itu terlihat sangat nyata gitu ya. Perbedaan itu terlihat sangat nyata dari mulai di sini berkumis, terus menggunakan kacamata, dari postur wajahnya juga gitu. Kalau Pak Jokowi terlihat sangat lonjong gitu ya, entah ini ya agak bulat aja gitu. Nah, dan juga kalau kita perhatikan lebih lanjut, lebih dalam gitu ya, di sini kan yang dikatakan Ibu Iriana. Nah, kalau kita lihat di sini tingginya Ibu Iriana itu di atas kuping Pak Jokowi gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi perbedaan juga ketika ada foto Pak Jokowi yang sekarang gitu dengan Ibu Iriana. Tapi oke lah, nanti kita akan lihat ya. Tapi kita lihat ini dulu, bahwasanya memang kalau foto yang ini terlihat seperti bukan Pak Jokowi gitu ya, karena sangat berbeda sekali dan terlihat sekali gitu. Nah, oke, kita lanjut ke fotonya Pak Jokowi ya. Nah, teman-teman semua, kita temukan foto Pak Jokowi dengan Ibu Iriana. Ini masih muda teman-teman semua. Ini mungkin masih DKI atau masih di Solo.
Nah, di sini terlihat sekali ya bahwasanya tinggi Ibu Iriana itu di bawah kuping Pak Jokowi, teman-teman semua di sini. Apakah semakin tua semakin meninggi, semakin turun tinggi atau gimana gitu? Jadi bingung juga kita, karena namanya orang kalau misalnya sudah berumur 25-30 tahun itu kan sudah nggak meninggi lagi dan nggak juga menurun gitu ya. Ya kalau menurun bisa jadi, tapi kalau udah tua banget gitu, ya akan nyusut gitu ya. Nah ini akhirnya menjadi perdebatan juga gitu. Apakah foto yang pernikahan ini adalah foto Pak Jokowi atau bukan? Nah sekarang kita melihat lagi foto yang dimana ketika itu Pak Jokowi, yang dikatanya Pak Jokowi ya memegang masih balita gitu, entah ini Gibran atau siapa gitu ya. Nah di sini terlihat juga bersama dengan Ibu Iriana, yang ini diklaim adalah foto Pak Jokowi juga gitu, menghadiri pernikahan temennya ya. Nah di sini juga terlihat ya, ini Bu Iriana itu tingginya sejajar dengan kuping atas Pak Jokowi gitu ya, dengan kuping atas Pak Jokowi. Dan di sini Pak Jokowi memegang seorang bayi nih ya. Ini bayi ini siapa ini? Gibran kah atau... Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di YouTube channel ini. Seperti biasa, saya akan kembali membacakan komentar dari netizen. Teman-teman telah menonton video sebelumnya. Sekarang, saya akan membacakan komentar-komentar dari netizen. Baik, kita mulai pada komentar yang pertama. Sejak awal, saya sudah tidak percaya jika manusia licik itu akan hadir di persidangan. Congornya udah nggak bisa dipercaya. Penegak hukum sudah jadi termul dan tidak teratur, terutama Parcok. Karakter penipu sudah nggak ada urut malunya. Kalau tidak datang, jemput paksa dan jebloskan langsung. Biasa pembohong sampai keturunannya. Makin molor artinya palsu. Kalau memang palsu, segera diborgol dan ditahan si kowinya. Secepatnya hakim memutuskan jangan bertele-tele. Jemput paksa mereka dan seret lalu karungan. Pengadilan rakyat jalanan laksanakan. Semakin banyak rakyat Indonesia melakukan penelitian secara sukarela atau muncul RRT lain bermunculan mencari kebenaran. Karena sekarang kebenaran adalah sesuatu yang berharga dan sulit sekali untuk ditemukan. Kemudian dilanjutkan dengan rakyat Indonesia sudah tidak bisa lagi dibohongi sama keluarga pembohong dan termul-termulnya. Nepal kan termasuk kuasa hukumnya. UGM telah salah, mereka membela orang yang berbohong. Ketahuan sudah palsunya, tidak berani tunjukkan ijazahnya. Katanya mau ditunjukkan langsung, berbohong lagi, pimpinan palsu. Udah, tangannya bandel kalau sudah ketahuan palsu. Harus dihukum mati itu manusia, jangan sampai lolos. Sudahlah aparat penegak hukum, seret si Mulyono. Jokowi si raja bohong patut masuk penjara dan hartanya wajib disita. Sampai mati pun tidak akan berani menunjukkan ijazah aslinya. Kita sebagai bangsa terhormat dirusak oleh seorang Jokowi dan kroni-kroninya beserta pengikutnya. Semua orang percaya ijazah itu palsu, kecuali termul yang mengatasnamakan asli. Seandainya Jokowi punya ijazah, dia sudah tunjukkan, tapi ijazahnya aspal. Rakyat kecil menilai bahwa ijazah mantan presiden ke-7 jelas-jelas palsu dan takut ditunjukkan di depan hakim, berarti berbohong pada seluruh rakyat Indonesia. Jelas tidak mau hadir, kalau berani itu berarti sama saja dengan bunuh diri. Sah sesuai prediksi palsu, sah dan sah palsu untuk para termul dan relawan Joko Widodo sudah sah palsu. Pembela Jokowi merah muka kelihatan kalau bohong. Tunggu saja azabnya.
Kata orang tua dulu, PKL itu berbohong wajib baginya, bro. Apa hebatnya Jokowi, Pak Hakim? Tangkap penakut amat. Dengan Jokowi terapkan KUHP itu. Itu sudah tidak menghormati hukum, Pak Hakim. Periuknya takut terbalik. Yang gaji negara, Pak. Masa takut orang-orang hukum dengan tukang mebel weleh-weleh? Sampai kapanpun kebohongan itu akan ngaku sendiri. Saya lulusan SD tentang barang bukti, kalau cuma dari mulut tidak berarti itu tidak asli. Kecuali barang bukti dari ijazah aslinya diperlihatkan ke publik tentang barang bukti yang sah. RRT tidak perlu takut. Jika diperlukan ketegasan penegak hukum kalau mau jujur. Malu atuh kan anaknya jadi pejabat negara, harus memberikan contoh sebagai orang kenegaraan. Merasa pintar dengan berbagai alasan, pengacara Jokowi tidak mau menghadiri ijazah palsu Jokowi. Hakim harus tegas dengan menjemput dan menyita ijazah palsu Jokowi. Semangat Pak Taufik. Bapak udah tua, jangan kencang-kencang menepis rakyat ingin membuktikan ijazahnya agar permasalahannya selesai. Rakyat kecil pun kesal dengan kasus ini. Benar-benar alergi datang ke pengadilan. Semakin tak menunjukkan ijazah aslinya, bisa disimpulkan kepalsuannya. Pengacaranya Jokowi tidak profesional. Ternal Mulyono. Gak mungkin bisa hadir Jokowi di sidang maupun waktu itu keceplosan. Si Jokowi wajib menghadiri sidang masalah ijazah di pengadilan, sebab masalah ini sudah 2 orang korbannya. Takut datang karena bersalah, berani datang karena benar. Pengadilan Allah yang akan menyelesaikannya. Negara kita memang negara penguasa hukum. Kita adalah konyol. Inilah hukum di Indonesia. Kalau orang kecil sesulit ini, mana janjinya, Pak? Kalau sudah jelas palsu, tinggal bawa ke penjara karena sudah membohongi rakyat dan negara Indonesia. Begitupun para termulnya yang membela kebohongannya. Kasus ini sudah lama. Kalau emang ijazah aslinya itu Bang Roy CS sudah keseret ke hukum. Karena palsu jadi bertele-tele kasusnya. Beribu-ribu alasannya dilontarkan. Kalau emang palsu berarti emang jelas lemah hukum negara. Apa karena kroni-kroni di penegak hukumnya? Jadi bingung mana yang benar dan mana yang jujur. Mantap Pak Taufik, membela kebenaran seret Jokowi Gibran di persidangan mencari keadilan dan ijazah bodongnya. Jangan tebang pilih hukum, jangan susahkan rakyat. Tetap berjuanglah dan tegakkanlah kebenaran dan keadilan serta kejujuran di negeri tercinta ini. Menipu atau berbuat curang, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membuat curang atau menipu, maka ia bukan termasuk golongan kita. Ini mencakup membela tindakan curang atau salah, mendukung zalim. Ancaman keras diberikan kepada mereka yang membela pemimpin atau orang zalim. Rasulullah tidak mengakui umatnya yang mendukung pemimpin zalim. Kezaliman adalah kegelapan. Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Dan Allah mengharamkan kezaliman serta memerintahkan untuk tidak membela pelaku kezaliman. Oke, teman-teman, itu adalah sebagian komentar netizen yang telah saya bacakan. Jika teman-teman memiliki pendapat yang lain tentang dengan video tersebut, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Terima kasih, salam hangat.